Kita sering mengenal legenda besar Islam, panglima yang cukup mengagumkan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir di Tikrit, Irak, antara Mosul dan Baghdad. Beliau merupakan panglima yang cukup disegani baik oleh lawan maupun kawan. Beliau lahir pada tahun 1138 Masehi atau bertepatan dengan 532 Hijriyah. Prestasi terbesar beliau saat membebaskan Yerusalem, saat membebaskan negeri Palestina dan merebut kembali Masjidil Aqsa dari tentara salib. Bahasa yang cukup menyentuh yang beliau sampaikan pada waktu itu, kaifa abatasimu wal aqsa asirun. Bagaimana aku akan tersenyum sementara Al-Aqsa menjadi narapidana. Atau dalam bahasa yang lain yang beliau sampaikan, kaifa abatasimu wal masjidil aqsa asirun fi aidis salibin. Bagaimana aku akan tersenyum sementara Masjidil Aqsa menjadi tawanan di tangan-tangan tentara perang salib. Kemudian lanjut beliau, wallahi inni la astahi minallahi an abtasima wa ikhwani hunaka yu'adzabuna wa yuqtalun. Demi Allah, aku malu pada Allah tersenyum, sedangkan saudara-saudaraku di sana disiksa dan dibunuh. Panglima perang yang sangat cukup luar biasa, pemberani yang cukup luar biasa. Kemudian beliau juga salah satu prestasi yang bisa kita temukan pada hari ini adalah dia itu membebaskan negara Palestina ya. Dia membebaskan Yerusalem, dia membebaskan rakyat Palestina dengan tidak berdarah, tidak satupun nyawa yang melayang pada waktu itu katanya ya. Dengan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang pada waktu itu pada perang salib. Perang salib ini berlangsung selama 2 abad saudara, 200 tahun. Tapi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini karena sebagai diplomat umum maka membebaskan tanah Palestina itu dengan tidak berdarah. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada satupun orang non-muslim yang melayang nyawanya pada waktu itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang muslim, orang tua yang datang kepada Salahuddin, wahai khalifah, wahai panglima perang Salahuddin, kenapa engkau tidak membalas musuh-musuhmu? Apa jawaban daripada Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu? Islam tidak mengajarkan sebagai pendendam. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang pendendam, katanya Salahuddin ya. Islam juga mencegah umatnya untuk tidak berbuat anarkis, untuk tidak berbuat yang tidak berperi kemanusiaan. Islam itu memaafkan kepada orang lain yang minta maaf, tidak memaafkan kepada musuh yang minta maaf, dan tidak pernah mengungkit kesalahan musuh yang terjadi sebelumnya. Akhirnya pada waktu itu orang tua yang beragama Kristen itu masuk Islam gara-gara apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Islam itu katanya orang tersebut sungguh luar biasa agama Tuhan. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam suatu kesempatan Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, laula annal mauta atani laja'altu kullad duwalil urubiyyati islamiyatan. Andai saja bukan karena kematian yang akan datang, maka akan aku jadikan semua negara-negara Eropa memeluk Islam. Cuma perlu diingat apa yang beliau katakan, la tadunnu anni fatahtul bilada bisyufi, innama fatahtuha bikalamil qadi al-fadil. Janganlah kalian mengira bahwa aku menaklukkan sebuah negara dengan pedang, tapi aku menaklukkannya dengan pena dari hakim yang agung. Kemudian ia pernah berpesan pada anaknya, saya berpesan padamu agar bertakwalah kepada Allah, karena itu adalah sumber segala kebaikan. Dan saya perintahkan kamu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, karena itu akan membuat hidupmu beruntung. Dan saya berpesan padamu untuk tidak mengalirkan darah, karena percikan darah yang mengalir tidaklah tidur. Islam itu adalah tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak anarkis ya, tidak berkata yang jorok-jorok, tidak pernah memfitnah, tidak pernah menghardik seseorang, tidak pernah membuat
Kemudian dalam kedekatannya kepada Allah, beliau pernah mengatakan, kullu asirin idza sta'anta billahi fahuwa yasirun. Setiap kesulitan jika kamu memohon pertolongan Allah, maka itu akan mudah atau dapat diatasi. Kemudian beliau juga mengatakan, la taqul ya rabbi indi hammun bal qul ya hammu indi rabbun. Janganlah berkata, ya Tuhan, saya memiliki kecemasan, tapi katakanlah, wahai kecemasan, saya mempunyai Tuhan. Jika kamu mengalami kesulitan, ditimpa kekhawatiran dan kesedihan, maka bertakwalah kepada Allah, maka itu sudah cukup untuk meredakan kekhawatiranmu dan itu akan mempermudah urusanmu. Jika kamu merasa dijauhi orang, merasa kesepian atau terasing, maka ingatlah kedekatanmu pada Tuhan. Jika kamu ditimpa delusi, obsesi, kecemasan, dan ketakutan, maka basahi lidahmu dengan mengingat Allah. Itulah sebagian kata-kata bijak yang dikeluarkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal dengan sang singa padang pasir, yang cukup menyentuh dan sebagai renungan untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia.